pertanyaan yang pertama dari sobat kita yaitu bagaimana Pariwisata itu sangat penting untuk peningkatan perekonomian lokal ya, khususnya. Hai halo sobat wisata, saya kira Aziza di sini dan kamu lagi dengerin podcast pariwisata. Nah, kali ini saya dan Kak Aziza bakal jadi host selama podcast berlangsung. Ngomong-ngomong nih, kalian udah pada tahu belum podcast itu apa? Jangan bilang kalian nggak tahu nih. Sini, kita kasih tahu. Podcast merupakan konten kekinian berupa audio yang bisa didengarkan kapan saja dan di mana saja. Jadi konten ini bersifat fleksibel. Podcast menawarkan tiap episode dalam format file yang sama, seperti audio atau video, sehingga pelanggan selalu bisa menikmatinya. Nah, sobat semua bisa nih dengerin podcast kita di mana aja. Di podcast kali ini kita akan bawakan tema yaitu bangkitkan perekonomian lokal berbasis pariwisata. Di sini kita nggak sendirian loh. Kali ini kita menghadirkan narasumber yang keren abis, yaitu founder Visit Es Java, Event Jawa Timur dan Event Jombang. Nah, kebetulan narasumbernya udah ada di samping kita nih. Mungkin kakaknya bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Abdul Sugiantara. Saat ini sedang mengembangkan bisnis di bidang media dan juga pariwisata, di content creator juga. Kami punya beberapa media, diantaranya Event Jawa Timur, Visit Es Java, Event Jombang, dan lain sebagainya. Kebetulan juga alumni juga nih, alumni tahun berapa ya? Saya masuk 2011 dan lulusnya 2015. Alumni UNER, kalau boleh tahu berarti apa ya? Kalau di manajemen pasaran dulu masih masuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kalau sekarang udah masuk vokasi. Iya, udah masuk vokasi. Sama kayak kita. Kita juga vokasi. Sip. Wah, keren banget kan narasumber kita kali ini. Nah, Sebelum kita masuk ke topik utama kita, yaitu bangkitkan perekonomian lokal berbasis pariwisata, mari kita sedikit bahas tentang pentingnya pariwisata bagi ekonomi lokal. menurut Kak Bondan sendiri nih, gimana sih pentingnya pariwisata untuk membangkitkan perekonomian lokal kita? Oke, jadi berbasis pengalaman kami di lapangan, memang pariwisata itu sangat penting untuk peningkatan perekonomian lokal ya, khususnya untuk pendapatan daerah juga. Seperti contoh kemarin ada event namanya Exotica Bromo di Probolinggo itu. Event itu juga turut mendongkrak beberapa sektor perekonomian teman-teman pegiat ekonomi daerah. Contoh untuk penginapan, untuk agent travel, kemudian untuk ojek itu juga terangkat di sana. Jadi memang adanya event, adanya acara itu bisa membuat atau mendongkrak perekonomian di warga lokal seperti itu. Warga lokal bisa menyediakan itu tadi kayak semacam homestay, menyediakan ojek, menyediakan kuliner khas, itu juga yang penting karena beberapa orang atau wisatawan yang datang ke situ salah satu tujuannya itu memang untuk menikmati kuliner khas lokal seperti itu. Wah, setuju banget gak sih ya sama jawabannya Kak Bondan ini? Pariwisata memang salah satu sektor yang sangat potensial untuk meningkatkan perekonomian, terutama di daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam dan kekayaan budaya, Mika. Nah, melalui pariwisata kita bisa menciptakan banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, serta sebagai salah satu upaya memperkenalkan kekayaan budaya kita kepada dunia. Salah satunya contoh dari event Exotic Bromo itu tadi ya. Mau tanya nih Kak, upaya apa aja sih Kak yang bisa kita lakuin untuk meningkatkan ekonomi lokal berbasis pariwisata? Oke, jadi kita kan sama-sama dari Gadget ya, sama Iya. tak jauh-jauh dari namanya Gadget ya. Iya. Gadget hubungannya sama content creator ya. Jadi kita semua juga hampir pasti punya gadget kan dan punya sosial media.
Salah satu yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan potensi wisata lokal dengan cara untuk mempromosikan melalui media sosial, bisa dengan konten kreator, dengan podcast seperti ini, dan mengadakan event dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk bisa meningkatkan pariwisata lokal. Karena memang di Jawa Timur sendiri, kalau dari kami sendiri memang punya satu misi. Kalau slogan kita di Visit Java adalah another reason why East Java is wonderful. Jadi alasan lain kenapa Jawa Timur itu sangat indah. Jadi kalau kita berbicara Jawa Timur, nanti kayak orang bukan lagi Bromo Mulu atau Ijen, karena di Jawa Timur juga banyak banget, lengkap banget, ada mulai dari gunung api, sungai, air terjun, kebudayaan, karya lokal, lengkap, kuliner juga lengkap. Jadi harapan kami ke depan, ketika orang berbicara Jawa Timur bukan hanya Bromo saja, bukan hanya Ijen saja, bukan hanya Tumpak Sewu saja, tapi juga banyak di Ngawi, di Magetan, di Bojonegoro, di Jombang sendiri juga banyak potensi wisata. Seperti itu. Berarti semakin mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada dikemas melalui media sosial itu tadi ya. Nah, untuk pengembangannya ini kan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat ya Kak ya. Betul. Nah, untuk keberhasilan pengembangan pariwisata dan tentunya inovasi serta kreativitas juga memegang peran penting dalam menarik minat wisatawan. Betul. Nah, setelah kita mendengarkan banyak hal menarik dari Kak Bondan mengenai pembahasan tentang bangkitkan ekonomi lokal berbasis pariwisata, sekarang kita masuk ke sesi yang tidak kalah seru nih Kak, yaitu sesi tanya jawab atau Q&A. Jadi teman-teman itu sudah mengirimkan banyak sekali pertanyaan dan kita sudah siapin beberapa pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada Kak Bondan. Untuk pertanyaan yang pertama. Aja kenal rek. Pertanyaan yang pertama dari sobat kita yaitu bagaimana manfaatkan potensi pariwisata untuk memberdayakan ekonomi masyarakat adat tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional mereka? Oke, setuju banget sih. Karena memang apa namanya tadi yang terakhir Nilai-nilai ada tanpa mengorbankan jangan pernah dilupakan ya, karena itu juga salah satu kekayaan kita, dan juga warisan dari nenek moyang kita kan. Contoh yang saya sampaikan tadi seperti di event Ketika Bromo itu memang seperti ini. Salah satu contoh lagi, ada satu event skalanya internasional tapi juga menggunakan masih berkolaborasi dengan karya lokal, namanya Jazz Gunung Bromo. Jadi Jazz Gunung Bromo itu sebelum hari H, masyarakat Tenggara yang ada di sekitar Probolinggo dan sekitarnya itu diajak semacam kayak perwatan gitu. Kalau kita di sini mungkin bahasanya sedekah desa ya. Jadi para panitia atau ibunya Jazz Gunung berbaur dengan masyarakat lokal, berbaur dengan kepala suku itu kayak perwatan, makan bumbung bareng dan juga berdoa bareng sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan itu saya salut banget. Karena apa? Karena sebelum memulai acara mereka meminta keberkahan, meminta kelancaran kepada Tuhannya masing-masing dengan caranya masing-masing. Itu yang saya perlu apresiasi sih, karena itu salah satu keunikan juga. Jadi ya eventnya musik tapi masih mempertahankan kerumahan dari kegiatan adatnya. Nah, itu keren. Iya, mempertahankan kegiatan adatnya dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ini kan tunggal ika ya Kak. Nah, untuk selanjutnya nih, bagaimana caranya mempromosikan destinasi pariwisata yang belum dikenal untuk meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat lokal? Seperti kan salah satu event Jawa Timur itu kan ada sedikit konsepnya tentang lebih memperkenalkan potensi-potensi yang ada nih. Nah, itu kira-kira bagaimana ya Kak Bondan? Oke, jadi untuk meminimalisir dampak negatif itu ini sih, teman-teman juga jangan asal-asalan untuk ini ya, kayak bikin konten, kalau bikin video jangan asal-asalan sekedar bikin video. Contoh ketika kita mendaki gunung gitu ya, sedikit masukan juga para pendaki yang terkadang tidak memakai alat safety. Itu tentunya kurang aman ya Kak Bondan. Kemudian buang sampah sembarangan, itu kan juga sangat mengganggu sekali. Kita ini ibaratnya kan tamu ke alam kan, dan di sini kan juga ada tuan rumah. Dan ada hewan yang patut kita hormati juga. Jadi ketika kita bikin promosi melalui konten, melalui media sosial juga harus diperhatikan hal seperti itu.
Jadi ketika naik gunung harus safety juga. Ketika minimal kita untuk masalah sampah sendiri, minimal sampah kita sendiri yang kita bawa. Iya. Kita mungkin nggak bisa ngambil sampah kita, tapi minimal sampah kita sendiri kita bawa. Jadi kita turut memperkenalkan juga mengedukasi supaya teman-teman juga tidak buang sampah di situ. Karena permasalahan yang sangat kompleks di destinasi wisata di Indonesia saat ini memang mayoritas di sampah. Iya benar. Jangan banyak di pantai-pantai loh. Iya. Buang sampah plok lah. Habis piknik-piknik Habis gitu. piknik, bersihin, bersihin gitu. kan kasihan, meskipun di situ Kesehatannya juga. mentang-mentang itu tugasnya dinas dan sebagainya, tapi kan itu juga tanggung jawab kita sendiri gitu kan. Kalau pantainya bersih, kalau lingkungannya bersih kan juga pariwisata teman juga tertah di situ. Iya. Gitu. Kira-kira kalau ada wisatawan yang berpikir, aduh sampahnya nggak selesai bawa deh, nanti pasti dibersihin, itu kira-kira tanggapannya Kak Bunda gimana ya? Itu perlu dirupiah. Soalnya kan kita di Jakarta memang sampah ini kan kita mau jalan sendiri lah. Iya. Meskipun ada tulisannya kadang orang-orang bertulisannya apa toilet gratis, tapi seenaknya buang sampah di situ kan juga nggak etis gitu. Iya. Karena kan juga menyangkut kenyamanan juga. Kenyamanan kita semua ya. Betul. Untuk selanjutnya, Setelah kita tahu pengalaman Kak Bondan di bidang pariwisata, kira-kira ada nggak tips and trick membranding sebuah bisnis, salah satunya perusahaannya Kak Bondan itu? yang bergerak di bidang Ya, media sosial. Sebelum saya kasih tipsnya, saya sedikit mengutip quote-nya Mas Menteri nih, Pak Sandiaga. Ada fotonya nih teman-teman, seru sekali. Jadi ini mungkin juga nyambung sama topik kita ini. Jadi ini salah satu quote-nya Mas Menteri Dr. Haji Sandiaga Salahuddin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dia mengatakan kita meyakini konten sosmed akan sangat penting karena research Kemenparekraf menyatakan bahwa konten sosial media yang interaktif dan atraktif, inovatif menopang 65% lebih omset penjualan pelaku usaha. Jadi ini penting banget. Dan kalau dari kami sendiri tetap ini sih teman-teman terus berkarya sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya, jangan sampai berhenti di sini. Saran saya podcast ini terus dilanjutkan karena ini keren banget. Saya juga terima kasih udah diajak flashback ke sini karena dulu ini salah satu markas kedua saya. Iya. Markas kedua pas masih kuliah nih. Iya Berarti betul. Kak Bunda ini termasuk yang rajin bawa pustaka ya berarti. Juga rajin jadi biasanya ini sih ngadem di sini. Oh, sama ya. Nah, ini kan Kak Bunda ini saya lihat dari profilnya nih. Kak Bunda ini kan merupakan founder event Jawa Timur, Visit Es Java, event Jombang, warga Jatim, siswa Jatim, dan masih banyak lagi kan. Kira-kira itu awal mula Kak Bondan menciptakan media usaha di bidang digital itu seperti apa sih awal mulanya? Atau dapat inovasi dari mana? Atau ide-ide itu muncul itu seperti bagaimana? Ya juga awalnya juga terima kasih ke UNER juga sih waktu itu. Yes. Kebetulan waktu itu kan juga diamanai jadi deputi jaringan di Kementerian Kominfo BEM Universitas yang kerjanya juga mencari jaringan relasi ke luar, ke teman-teman media. Dari situ keterusan. Jadi sejak tahun 2015an kalau nggak salah, sebelum lulus itu kan saya berpikir banyak sekali kan ini informasi terkait kegiatan atau perlombaan semacam olimpiade, seminar dan sebagainya. Akhirnya kayak saya berinisiatif untuk membuat semacam akun media sosial namanya Event Jawa Timur waktu itu. Tujuan utamanya adalah untuk mengakomodir informasi-informasi terkait itu tadi perlombaan, seminar, KTP dan sebagainya. Biar dalam tanda kutip nggak kendor di HP saya aja, jadi dibantu oleh teman-teman yang lain. Barangkali ada yang butuh gitu kan. Barangkali ada yang butuh lomba, ada yang butuh kompetisi. Lumayan kan hadiahnya bisa buat uang saku. Nah kemudian setelah itu lanjut bikin akun lagi namanya Visit Java. Visit Java ini belum khusus untuk mempromosikan atau memasarkan destinasi wisata di Jawa Timur itu tadi. Dan memang kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya satu misi besar tadi melalui Java is Wonderful. Kita pengen
di Jawa Timur ini nggak hanya dikenal tempat-tempat itu aja, tapi di luar itu juga masih banyak banget. Seperti di ujung Pacitan sampai ujung Sumeneb itu ada kekayaan alam yang luar biasa yang patut kita syukuri. Kalau kata orang mungkin bilangan daerah bilang Jawa Timur diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Saking indahnya. Saking indahnya. Saking indahnya. Nah, ini banget. Bahkan tempat-tempat wisata sejarah juga saya kemarin sempat dikasih tahu di daerah Bojonegoro. Mungkin Bojonegoro mungkin dari segi sumber daya alam masih kurang ya, tapi mereka punya satu destinasi wisata sejarah dan itu peninggalan sejaman Belanda. Itu adalah itu nama tempatnya semacam kilang minyak yang itu bekas penambangan minyak tapi masih dipertahankan sampai sekarang. Jadi pengukurannya masih dengan cara tradisional, produksinya masih dengan cara tradisional, sampai dia pengiriman, sampai dia siap konsumsi minyaknya juga pakai cara tradisional. Sebenarnya mau dibeli sama Pertamina, tapi nggak mau tidak diperbolehkan karena kalau dibeli Pertamina nanti masyarakat lokal kerja apa? Iya. Itu yang sangat excited buat saya pas saya ke Bojonegoro itu. Jadi mereka mempertahankan salah satu destinasi wisata yang menjadi salah satu daya tarik wisata di Bojonegoro itu tadi. Selain ada di sana, selain ada apa? Api abadi. Salahnya seperti di Pamekasan atau Sumeneb itu loh. Api abadi itu di Bojonegoro juga ada. Oh, di Bojonegoro juga Bojonegoro juga ada. Sebenarnya kan ada event yang terakhir tuh Bojonegoro International Tenul Folklore Festival. Jadi tenul itu salah satu budaya Bojonegoro juga. Dan kemarin dikombinasikan dengan teman-teman dari mancanegara. Kemarin Bojonegoro mengundang sekitar 9 negara untuk berkolaborasi dan menampilkan ya semacam tarian dan daerah khasnya. Dari Jepang ada, Bulgaria, Polandia, Bojonegoro. Ternyata nggak cuma Bromo, nggak cuma Kawah Ijen. Kawah Ijen, tapi di daerah-daerah lain Jawa Timur itu perlu dieksplor ya Kak ya. Betul. Biar kita semakin tahu keindahan Jawa Timur. Yang terakhir kemarin kan barusan selesai JFC ini, Jember Fashion Carnaval. Itu juga salah satu event menarik yang patut dikunjungi lah. Iya. Itu event tahunan juga ya. Event tahunan dari Jember. Jember. Betul. Tapi katanya kakak ini juga ada PT Dwipa Erlangga. Betul. Bisa nggak kakak jelasin sedikit nih tentang PT Dwipa Erlangga? Ya, namanya PT Erlangga Dwipa Negara. Iya. Kenapa ada Erlangganya? Karena saya alumni Erlangga. Kalau saya alumni Brawijaya, Brawijaya Dwipa Negara enggak bagus bagus. Iya, PT Erlangga Dwipa Negara ini sendiri juga kita kemarin alhamdulillah berdirinya itu tahun 2021 kalau nggak salah. Dan kita bergerak di beberapa bidang, kita ada di content creator, ada di travel agent sama event organizer. Gitu. Tapi yang sekarang masih running ini masih di content creator sama social media advertising seperti itu. Social media advertising sama content creator ini cocok banget ya buat kita yang gini yang setiap hari kerjanya pegangan gadget, bikin. Kalau kita di pariwisata ini juga digitalnya kebetulan kita juga dapat kayak materi-materi gitu kan. Nah mungkin di prakteknya kita itu dapat buat promosi sebuah destinasi pariwisata kayak gitu. Betul. Nah itu juga salah satu tujuannya juga untuk mempromosikan destinasi wisata yang kita datangi pada saat itu. Sip, betul. Boleh nanti kalau mau kolaborasi dengan kita, siap. Waduh, sudah mendapatkan relasi dari podcast seperti ini loh. Relasi yang luar biasa sekali. Karena sekarang eranya kan enak kolaborasi. Iya. Nggak bisa aja tinggal kolaborasi. Banget kolaborasi. Bisa kali ya kita ya bisa banget calling. Nah, luar biasa sekali sharing session dari Kak Bunda. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya. Saya yakin sobat pariwisata semua yang ada di sini mendengarkan pasti mendapatkan banyak wawasan dan inspirasi baru dari Kak Bunda. Sebelum kita menutup episode kali ini, saya ingin minta Kak Bunda untuk memberikan pesan dan kesan nih ke sobat pariwisata kita.
Oke, terima kasih sebelumnya ya karena sudah diundang ke sini, acara yang luar biasa. Semoga tetap dipertahankan. Yang jelas kita nggak jangan sampai berhenti di sini. Selain itu kita bikin project bareng, kita bikin planning bareng. Terus kalau bisa saya usul setelah podcast dari kami, mungkin nanti bisa diundang. Kalau saya usulkan berapa nama ya, nanti boleh ya? Boleh. Mungkin dari teman-teman ketua KMP namanya Mbak J itu bisa diundang ke sini. Ketua KMP Nasional, Federasi Personel Indonesia Nasional, kemudian Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Bu Evi bisa diundang. Kemudian Bapak Menkraf, Bapak Menteri, Mbak Angela, atau mungkin Mas Menteri sekalian, Mas Sandiaga itu bisa diundang ke sini. Barangkali Mas Sandiaga nanti bisa di-mention setelah ini ya. Iya. Biar nanti bisa melihat bisa ke sini. Semoga biasa sih. Pak Sandiaga. Itu saya. Sekian dari saya, mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kebetulan kita tadi juga dapat rekomendasi narasumber yang luar biasa dari Kak Bondan. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast kali ini. Semoga informasi, diskusi, dan sharing session yang tadi bisa memberikan wawasan baru dan tentunya memotivasi kita semua untuk lebih mencintai dan mempromosikan destinasi wisata di sekitar kita. Ingat, pariwisata bukan hanya tentang tempat, tetapi juga tentang cerita, budaya, dan orang-orang di dalamnya. Kami sangat berterima kasih kepada Kak Bondan atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada Sobat Pariwisata yang sudah setia mendengarkan dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast pariwisata di episode menarik selanjutnya. Untuk pantengin terus Instagram kita, Himapar.uner, dan YouTube kita, Himapar.uner. Kalau kalian punya saran dan kesan, bisa banget untuk hubungi tag Instagram dan YouTube kita. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap semangat dan jangan lupa jaga kelestarian alam dan budaya kita. Saya Sakira Zuer Dan saya Aziza, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.